Shalom, selamat pagi. Welcome to Early Morning Devotion. Mari sama-sama kita memuji Tuhan hari ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, Bapa, untuk mempersiapkan diri mendengar akan sabdamu. Kiranya Roh Kudus akan memimpin kami sampai pada kenyataan bahwa kami diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah ayat dari kitab suci. Ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi hanya sampai pada didengar, tetapi melakukan masih rasanya masih belum. Tapi pada kesempatan ini saya akan coba supaya kita semua bukan saja mendengar, tetapi juga melakukannya. Ya, saya ingin bacakan di dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ini sudah sering kali didengung-dengungkan, tapi cuma kita hanya sebatas mendengar saja,
Ya, tapi kali ini saya coba untuk memberikan satu jalan untuk memperdalam pengertian daripada mendengar ini ya. Mari saya bacakan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 itu dikatakan begini. Saudara perhatikan ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara-saudara, kata mengaku sebetulnya kita akan menjawab, loh saya ini sudah mengaku. Tapi sampai di mana pengakuan kita? Ya, kata mengaku, ya, itu dari akar kata aku. Aku seorang pribadi mengaku, ya, dan mengaku itu di dalam bahasa aslinya disebut yadah. Sering kita dengar bahasa asli kata yada. Ini yadah. Yada itu berarti mengenal. Tetapi mengaku itu berarti yadah. Arti yang lebih jelas yaitu mengaku dengan pujian dan ucapan syukur. Nah, sekarang saudara-saudara, mengaku saya beri contoh saudara. Waktu seorang pencuri ditangkap, lalu ditanya, diinterogasi, dia mengaku. Dia mengaku bahwa dia mencuri. Tetapi pengakuan ini karena mungkin dia diancam hukuman. Jadi dia harus mengaku. Tetapi pengakuan itu bukan dalam pengertian yadah. Pengakuan ini karena dia diancam hukuman. Nanti setelah selesai hukuman ya mencuri lagi. Tetapi di sini kata mengaku itu ialah dengan segenap hati. Menyadari akan kesalahannya. Menyadari akan kesalahannya.
dan berjanji pada diri sendiri, aku berjanji pada aku untuk tidak melakukan lagi. Ini suatu pengakuan yang tulus, yang jujur, yang dalam bahasa asing disebut integrity. Pengakuan bukan saja dari mulut, tetapi pengakuan dengan disertai dengan tindakan. Itulah yang disebut yadah. Lalu kita baca lagi dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu. Berbicara tentang dosa ini memang semua orang mengakui bahwa dirinya itu dosa. Tapi kembali kepada arti kata pengakuan itu. Mengaku tapi masih di dalam taraf kehidupan yang penuh dosa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan mencoba mendalami lagi. Itu kalau kita mengaku yadah, artinya kita sadar. Seperti pernah saya ungkapkan, Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 8, ya, sadar dan waspada bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita dan hendak menelan kita. Pengakuan seorang pencuri tadi, dia tidak sadar. Dia mengaku karena dia takut dihukum. Tetapi dia tidak sadar. Waktu dia keluar dari hukuman, karena tidak ada kesadaran, maka perbuatannya itu terulang lagi. Nah, mengaku dengan penuh kesadaran, ya, saudara, dikatakan, dan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata sembuh ini, saudara, pengertian sembuh itu bukan saja sembuh dari penyakit, tapi sembuh dari segala macam perbuatan yang penuh dosa. Ya, kalau kita mengaku dengan penuh kesadaran, maka Tuhan berkenan menyembuhkan atau menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua yang dikatakan, saudara, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi tadi dikatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar
Atau dengan kata lain, doa yang benar. Ya, saudara. Doa yang benar itu, saudara, kalau dijelaskan, ya saudara, doa itu berarti kita berdoa kepada Tuhan. Nah, seringkali, saudara, kita doa itu tidak terarah. Coba kita selidiki betul-betul. Doa kita itu tidak terarah. Kebanyakan doa kita itu, kita berdoa, tetapi pikiran kita itu mengarah kepada yang lain. Tetapi berdoa, itu doa yang tidak terarah. Malahan ada doa yang ditulis, disusun dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang penuh dengan pengertian-pengertian yang baik. Ditulis. Tetapi waktu baca doa itu, pikiran kita itu tidak terarah kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan doa orang benar. Doa orang benar itu adalah doa. Waktu kita berdoa itu, kita bertemu dengan Tuhan. Waktu kita berdoa itu, saudara, seolah-olah kita satu dengan Tuhan. Waktu kita berdoa itu seolah-olah kita melarut, hanyut di dalam suatu kehidupan yang intim kepada Tuhan. Seluruh perhatian kita, seluruh pikiran hati kita melarut, terarah, intim kepada Tuhan. Itulah yang disebut doa yang benar. Sampai dikatakan, saudara, doa yang benar karena mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saudara pernah mengalami suatu doa yang tidak iso diucapkan, tidak iso ngomong, tetapi hanya lelehan air mata. Mungkin itu doa yang intim kepada Tuhan. Mungkin. Atau mungkin juga karena penuh penderitaan, saudara menangisi penderitaannya. Tetapi doanya tidak terarah kepada Tuhan. Itu juga bisa. Tetapi doa yang benar, yaitu doa yang intim kepada Tuhan. Dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Pada kesempatan ini, saudara, kita menghadapi dunia yang penuh dengan permasalahan. Bahkan akhir-akhir ini dunia dikejutkan, ditakutkan oleh wabah
yang melanda seluruh dunia. Manusia di dalam ketakutan. Satu-satunya jalan, Tuhan berkata, doa yang benar ini besar kuasanya. Sehingga tak perlu mesti takut, khawatir, gelisah, tak perlu. Sebab mempunyai kuasa yang besar, kuasa yang tidak ada batasnya. Itulah firman Tuhan yang saudara perlu renungkan pada saat ini, sehingga saudara memperoleh kemenangan dalam menghadapi apapun juga. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kiranya renungan yang sesingkat ini akan menyentuh hati kami, dan Roh Kudus akan menguasai hati kami, mengubah pandangan hidup kami, sehingga kami bisa mempunyai pengertian, mengaku akan segala kesalahan kami, mengaku bahwa seringkali kami berdoa tetapi tidak terarah. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.